Iya, Jogja ini kan DIY ini kan pariwisata menjadi salah satu pendorong ekonomi yang sangat diunggulkan. Inovasi Pak, yang mungkin yang mau nyari pertunjukan joget sambil semprot. Dan iya, ini tadi. ada paket wisata yang menarik dan kayaknya linkis dengan Mas Didi ini. Iya. Meet the Maestro. Jadi Borobudur itu diampu oleh 2 provinsi, yang lain 1 provinsi, tapi Borobudur 2 provinsi, Jateng dan DIY. Iya. Halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali yang dientit dengan Mas Alit. Cabang bayi itu. Jangan bayi, sudah lama nggak ketemu Pak Ade. Iya, ini lama nggak tahun ketemu. 1434 Pak. Bukan zaman Sriwijaya toh. Iya, lama sekali. Iya. Salam budaya dulu begini kan. Salam budaya. Aduh, ini sudah latihan ukel begini sudah 3 hari 3 malam. Belum bisa-bisa. Susah. Woyo kualik. Terakhir malah kecetet Pak Ade. Tapi sedih. Iya, kali ini podcast CNT mendapat tamu yang sangat spesial. Iya toh Mas Ini Alit. cocok sekali. Kenalin dong dia. Kalau sama beliau Pak Ade Ya. itu biasa kita punya salam, yaitu salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Iya. Karena beliau dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul sekali. Siapakah beliau? Nah, Pak Ade belum kenal? Aku belum kenal. Kan? Oh, kamu Anak buahnya. gagal kita. Kok jadi kepala buahnya. dinas. Namanya adalah Bapak Singge Raharjo, kami undangnya nggih. Yeah. Beliau yang sudah dari tahun 2020 saya sering ketemu beliau malah Pak Ade. Yeah. Ketika malah Jogja terdampak pandemi itu beliau malah sering berupaya untuk membangkitkan pariwisata DIY. Iya, Makanya pertanyaan ini sama kayak yang kemarin Pak. Silakan langsung dijawab Pak. Pak Singge, selamat datang di rumahnya Pak Mbah saya. Terima kasih Mas Alit, Terima Mas kasih. Didi. Ya, Sudah atas kersorawu. undangannya ini luar biasa ini. Inji. Terima kasih. Iya. Langsung aja ya. Ngomong Inji. Jadi ini kan kita langsung menuju ke laptop ya Pak ya. Ini anyar Pak Ade. Aku sing biyen kae emang mengapo sarungnya tak ganti. Oh. Sarungan. Iya betul. Oke. Jadi tahun 2020 kan kita semua seluruh dunia kan terpapar pandemik ya Pak ya. Termasuk kita yang namanya pusat kebudayaan DIY ini kan juga begitu. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang dilakukan oleh pariwisata untuk menanggulangi itu, karena semuanya dampak pandemi itu kan terutama di sektor seni pertunjukan kan sangat terasa sekali. Semuanya. Termasuk saya juga merasakan, kita juga ya. Saya enggak Pak Ade. Gitu ya. Saya kan emang udah nganggur dari tahun sebelumnya. Jadi ya tinggal meneruskan penganggurannya aja. Iya. Kalau Jogja kan ngomongin Jogja itu pariwisatanya kan memang sangat mendunia ya. Iya. Iya. Oke, nah ini awal-awal dulu bisa ceritakan nggak bagaimana Nggih. Bapak ini jadi nggak pernah istirahat karena harus kerja Iya, keras. saya jadi teringat waktu itu saya ketemu Mas Didi ini cowok ini kan di kebudayaan dulu, pernah juga 3 tahun di kebudayaan. Inji. Mas Alit sebetulnya ya kenal-kenal gitu ya, terus sering ketemu juga, tapi kemudian 2019 saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk kemudian mengampu di pariwisata di awal 2019. Waktu itu belum ada pandemi ya, jadi semangatnya luar biasa, gaspol gitu ya. Iya. Karena waktu itu kemudian kita bisa mengekspresikan seluruh potensi budaya didaya gunakan untuk sektor pariwisata waktu itu. Karena roh dari pariwisata itu sebenarnya budaya juga. Jadi DNA pariwisata itu ya budaya itu sendiri. Sehingga ini yang kemudian akan kita tonjolkan. Namun pada saat 2019 kita gaspol, kemudian harus terhenti sejenak karena ada pandemi COVID-19. Tidak ada orang yang punya pengalaman waktu itu, Mas Alit, Mas Didi ya. Semuanya gagap-gagap, sehingga di sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak. Karena antara COVID-19 dengan pariwisata itu kan bertentangan. Betul. Iya. COVID-19 suruh stay at home, sementara pariwisata suruh jalan-jalan. Nggak ketemu sebetulnya. Ketemunya di mana? Nah, kemudian kita berupaya bagaimana
antara COVID dengan pariwisata itu bisa ketemu. Pariwisata bisa jalan, otomatis seni budaya yang menjadi bagian dari pariwisata itu, daya tarik itu bisa juga dilaksanakan. Sehingga waktu itu kemudian kita belajar bagaimana UNWTO mengeluarkan statement tentang bagaimana menangani COVID-19 di sektor pariwisata. WHO bicara tentang bagaimana menghindarkan COVID dari tubuh kita dan secara keseluruhan kesehatan kita. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Parekraf juga mengeluarkan beberapa guideline lah. Kemudian itu kita sarikan, kemudian kita bersama-sama dengan asosiasi waktu itu. Saya masih ingat di bulan April, Mei, Juni itu kita betul-betul membuat SOP, karena hanya dengan SOP itu kemudian kita punya persepsi yang sama, standar yang sama untuk melaksanakan aktivitas pariwisata pada masa pandemi. Sehingga pariwisata harus tetap jalan terus. Walaupun ada COVID-19 tetap jalan terus, karena kalau nggak jalan, nah semua terhenti. Iya, Jogja ini kan DIY ini kan pariwisata menjadi salah satu pendorong ekonomi yang sangat diunggulkan. Begitu wisatawan datang, itu semua tergerak. Jadi mulai transportasinya, akomodasi hotel dan restorannya dapat, kemudian destinasinya dapat, kemudian oleh-olehnya dapat, UMKM-nya dapat. Di belakang hotel, akomodasi dan restoran itu kan di situ ada pertanian, ada peternakan yang saling kemudian terkait semuanya. Sehingga kalau tidak ada wisatawan datang, maka suplainya lebih tapi demand-nya berkurang. Sehingga ini yang kemudian masih ingat waktu itu Mas Halid, ayam potong betul. sambil dibagi-bagikan kepada orang. Kenapa? Surplus. Tidak ada serapan pasar yang luar biasa. Sementara anak-anak mahasiswa juga pulang kampung waktu itu, masih ingat ya? Jadi Jogja seakan sepi, tidak ada mahasiswa, tidak ada wisatawan. Nah ini yang kemudian harus kita ciptakan situasi supaya bagaimana wisatawan tetap datang, tapi mereka juga tetap dijaga kesehatannya, protokol kesehatannya harus bagus sehingga mereka akan terhindar dari COVID-19. Muncullah Peranatan Anyar Pelesiran Jogja yang waktu itu kemudian menjadi cara baru berwisata di Jogja dengan cara itu tadi, penerapan protokol yang bagus, penyiapan sarana prasarana di destinasi. Bahkan pemerintah waktu itu setelah Peranatan Anyar itu tercipta, standar SOP yang kemudian ada di hotel, restoran, kemudian di destinasi, kemudian di transportasi itu sudah selesai. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu destinasi dan hotel harus disiapkan. Apa yang kemudian harus disiapkan di situ? Kalau di protokol kesehatan wajib cuci tangan, ya harus ada sarana cuci tangannya, wastafelnya, berikut airnya ya, jangan sampai cuma wastafelnya tok. Airnya gue dewe Pak. Sama sabunnya, kan itu harus disiapkan. Nah waktu itu kita berpikir ini supaya kemudian UMKM juga tergerak. Wastafel kita nggak beli di pabrikan, tapi pesan di UMKM, di Kasongan, di beberapa tempat itu. Kemudian mereka produksi, yang punya stok yang langsung kita ambil, yang stoknya habis kemudian produksi. Jadi ekonomi tetap bergerak, sementara untuk kemudian kita alokasikan untuk melengkapi sarana prasarana. Nah, sarananya sudah ada, aturannya atau SOP-nya sudah ada, SDM-nya harus dilatih. Waktu itu latih kan nggak boleh mengumpulkan banyak orang. Akhirnya kita menggunakan model Zoom daring dan sebagainya itu. Kemudian kita simulasikan, kita kemudian verifikasi untuk memastikan kondisi semuanya sudah selesai, sudah jalan dengan baik. Baru kemudian muncul pemikiran bagaimana kemudian menarik wisatawan kembali ke Jogja, meyakinkan mereka Jogja siap untuk dikunjungi dengan di masa pandemi. Protokol sudah ada, kesiapan dari SDM sudah ada, sarana sudah ada. Sehingga alhamdulillah waktu itu bulan Juli, Agustus sudah mulai tumbuh ya wisatawan, otomatis ekonomi akan mulai bergerak. Dan itu adalah merupakan sinergi dari beberapa asosiasi yang ada di Jogja. Tidak hanya asosiasi pariwisata, tapi juga di luar pariwisata juga sangat mensupport. Bank Indonesia, BPD itu juga mensupport yang luar biasa. Belum lagi dari sisi transportasi ada KAI, ada Garuda, itu juga luar biasa.
Nah, proses itu terus kita lakukan penyempurnaan. Tentunya di 2020 itu sementara kemudian anggaran direfocusing semua, kemudian event-event yang sudah kita rencanakan akhirnya ditunda semua, ada yang kemudian ditunda, ada yang dibatalkan, ada yang kemudian kita rubah menjadi daring waktu itu, ya virtual. Marak sekali waktu itu. Jadi pertunjukan yang tadinya harusnya ditonton banyak orang, kemudian kita alihkan ke virtual. Virtual kemudian itu booming karena virtual juga teman-teman penyelenggara event waktu itu punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Bahkan mereka walaupun virtual bisa dapat cuan atau dapat monetisasi yang luar biasa waktu itu. Untuk melihat sebuah pementasan mereka harus dapat linknya. Linknya kemudian juga harus bayar kan gitu. Waktu itu juga inovasinya bagus. Teman-teman hotel nggak mau kalah. Beberapa program mereka ciptakan, ada staycation, ada work from hotel. Saya masih ingat betul waktu itu sebulan di hotel itu cuma 2.999. Iya, terjangkau. Iya loh, itu bintang 3 itu waktu itu. Ini kan satu inovasi. Bagaimana kemudian sisi akomodasi hotel juga nggak mau diem. Karena kalau hotel sebulan nggak ditempati juga angker, pasti yang datang juga yang tidak kelihatan gitu ya. Belum lagi kerusakan karena ada sama enggak kan harus di-maintain. Maintenance-nya kan mahal ya. Iya. Nah itu kemudian inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di asosiasi cukup bervariasi dan ini bisa menggerakkan ekonomi yang ada di Jogja. Itu 2020 saya masih ingat betul. Kita keliling ke destinasi memastikan sudah protokol kesehatan dan kesiapan mereka. Dan alhamdulillah 2021 itu kemudian kita punya pengalaman yang cukup bagus untuk bisa menggerakkan itu semua. Namun demikian memang 2021 ujiannya lebih berat ya karena ada Delta dan sebagainya. Sempat ditutup semua dan ini merupakan itu sebetulnya jauh lebih berat daripada 2020. Padahal udah siap nggih Pak Singgih nggih? Udah siap. Dengan segala pengalaman setahun di 2020. Pengalaman 2020 ini kemudian kita aplikasikan di 2021. Ini sebenarnya pengalaman setahun ini sudah cukup. Tapi ganasnya luar biasa, Delta yang ngamuk kesana kesini, membuat kocar-kacir semuanya kan waktu itu sehingga memutuskan untuk menutup tempat wisata yang kemudian kita akan di restart kembali dan ini berat sekali. Kalau sudah menutup itu untuk buka lagi itu sulit sekali, apalagi kalau kemudian kita bayangkan sebuah restoran besar kemudian harus tutup, kan nggak bisa. Kalau kemudian stok yang ada itu kemudian akan digunakan kalau nanti buka lagi itu kan expired ya, mungkin kan. Jadi betul. Kayaknya harus kalau mau buka lagi berarti harus seperti buka pada saat awal restoran itu buka kembali. Hanya menutup dan membuka pintu lagi. Kemudian menarik pelanggan untuk datang kembali itu juga merupakan effort yang luar biasa. Tapi ini perjalanan yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya. Jadi setiap kesulitan pasti ada hikmahnya dan sebagainya ya. Ini yang kemudian akan mempengaruhi what's next kita nanti ke depan seperti apa. Kira-kira waktu itu butuh berapa lama Pak supaya sehingga programnya itu benar-benar ini yang tepat itu butuh. Kita punya 2 strategi Mas Yudi. Yang pertama adalah pemulihan destinasi, yang kedua adalah strategi pemulihan pasar. Pemulihan destinasi tadi sudah saya sampaikan termasuk pembuatan SOP, kemudian penyiapan sarana prasarana, SDM. Begitu sudah siap, kemudian kita gaining confidence terhadap para wisatawan untuk datang, appealing, menarik kembali mereka datang kembali. Itu sudah kita lakukan waktu itu. Sehingga sekarang penguatan dan pada intinya sekarang ini kita lebih ke adaptasi bagaimana perilaku wisatawan sekarang kan berubah. Kalau dulu senengnya gerombol-gerombol ke sana ke sini ya, tapi sekarang lebih ke personalize, customize, kemudian lebih ke private ya, nggak mau yang kalau di destinasi itu banyak orang pasti akan menghindar juga.
cari yang agak sepi atau justru yang sepi sekalian sehingga mereka merasa nyaman. Dan ini perilaku-perilaku seperti ini harus kemudian ditangkap oleh teman-teman pelaku pariwisata ya tentunya untuk menyesuaikan produk wisatanya. Iya. Yang dulu orang mungkin kalau mau makan nggak perlu lagi cuci tangan dulu mamanya, sekarang harus kan. Orang semakin aware terhadap kebersihan kan. Iya, betul. Kalau makin kesini makin lupa nggak toh Pak Ade sama cuci tangan yang ya semakin lupa ya. Saya lihat teman-teman saya juga Iya. wis lali wisuh iki aku. Ora wis wisuh lali meneh pengen wisuh meneh kan gitu. Bagus itu ya. Bagus. Pak Singgi ini berbekal pengalaman hampir 2 tahun dan juga 2 kejadian luar biasa untuk menghadapi si ini. Si Omikron ini yang kabarnya sudah mulai Si Om apa tante? si dulu, tantenya ditinggal lagi. Udah mulai ingok itu. Effort yang kita lakukan waktu itu kan kemudian ada muncul vaksin ya, vaksinasi yang kemudian kita tempuh. Bahkan kita waktu itu masih ingat betul dinas pariwisata itu seperti dinas kesehatan karena menjadi dinas yang masuk di dalam program vaksinasi untuk pelaku pariwisata waktu itu. Jadi untuk menarik waktu itu kan masih pro kontra ya, vaksin enggak. Jadi vaksin ini orang ini gitu ya. Ya waktu itu kita punya strategi bagaimana menarik para pelaku pariwisata itu untuk mengikuti program vaksinasi. Nah waktu itu kita coba untuk membuat vaksinasi di tempat wisata selain untuk mengingat kembali tempat wisata karena udah lama nggak berwisata. Ini kemudian juga untuk menarik para pelaku wisata, keluarga dan masyarakat sekitar untuk bisa ikut program kita. Bahkan kita punya sampai ke 39 series vaksinasi wisata di kabupaten kota, baik hotel, restoran, kemudian teman-teman di destinasi itu kita lakukan. Bahkan tidak hanya pelaku pariwisata, keluarga dan masyarakat sekitar ini juga menjadi sasaran. Dan itu ternyata juga sekarang ini ampuh ya, artinya kemudian herd immunity itu betul-betul bisa tercipta. Nah sekarang ini sudah masuki program untuk vaksin yang booster tiap tahap ketiga ya. Ini sudah kita mulai tadi pagi, kita juga lakukan untuk teman-teman pelaku industri pariwisata di Hotel Tentrem kita lakukan, terus kemarin di CEC itu pelaku publik itu juga kita lakukan. Dan di beberapa sentra vaksinasi ini juga sudah mulai untuk menerima vaksinasi ya untuk booster ini sendiri. Dalam rangka apa? Ya untuk kemudian lebih meningkatkan kekebalan tubuh yang untuk masyarakat. Sehingga kalau kemudian ada serangan-serangan varian baru dari COVID ya, si Omikron itu datang gitu ya, insya Allah kita sudah siap. Dan tentunya sekali lagi ini protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Selain 5M atau 6M, kita juga harus disiplin dengan penerapan peduli lindungi ya. Peduli lindungi ini menjadi bagian yang harus kita tegakkan karena itu merupakan screening awal bagi wisatawan atau masyarakat yang kemudian bisa dideteksi merah, hijau atau kuning atau hitam ya. Jadi ini yang kemudian harus diindahkan bersama. Jadi udah siap Pak ya ketika nanti si Om ini mampir. Ya semoga aja nggak betah. Ya, semoga length of stay-nya tidak lama ya. Dan semoga tidak sebetulnya ini treatmentnya masih sama ya. Treatmentnya masih sama. Protokol kesehatan termasuk masker ini menjadi bagian dari cara pencegahan itu sendiri. Jadi aman jadwal kita yang aman. Belum ada yang cancel soalnya. Walaupun gini Mas Khalid, walaupun kalau kita melihat dari literatur ini kan juga efek yang ditimbulkan setelah kita itu terjangkit Omikron itu kan tidak berat ya. Iya, betul. Jadi saya pernah mendengarkan seorang ahli yang Omikron ini menyerangnya di tenggorokan sini, jadi tidak sampai ke paru-paru. Jadi yang dirasakan itu batuk-batuk, itu saja. Kemudian juga disertai kayak flu, kayak meler gitu. Tapi tidak sampai ke paru-paru. Tapi walaupun seperti itu, kita melihat
negara tetangga dan Amerika dan sebagainya itu kan luar biasa ya. Australia Artinya juga, kemudian ya. Jutaan orang dalam satu hari bisa terjangkit seperti itu, dan ternyata juga membuat repot bagi fasilitas kesehatan yang ada. Rumah sakit juga mereka kewalahan juga untuk menangani, walaupun tingkat kematian yang ditimbulkan tidak signifikan, tapi sepertinya kita sudah capek ya 2 tahun Iya. bersama. Jenuh ya Pak. Iya kan, jadi Iya. kita seakan dibatasi dengan pandemi ini. Mas Didi tentu yang seharusnya jadwalnya sudah cukup banyak, sehingga harus ada pembatasan. Mas Alit ini sebetulnya udah nggak betah lagi nih. Iya. Maunya kan kemana-mana. Mau pindah Amerika. Tapi malah parah Amerika. Jadi sini aja sama Pak D malah. Iya. malah. Nah, yang perlu disikapi tentu adaptasi dan inovasi. Saya kira yang Iya, kata kuncinya itu. Kalau kita mau Adaptasi tetap dan mau inovasi. bergerak ya, pariwisata maupun budaya saya kira sama, yaitu adalah adaptasi kita terhadap situasi. Kalau kemudian kita harus kita itu berangan-angan sesuk aku pentas wis pandemi ini berakhir, nggak akan pentas-pentas. Lah iya betul. Karena kita nggak tahu ending dari finish dari COVID-19 ini mau di mana, kan nggak tahu. Iya. Kemarin kita sudah mulai lega ya, sebelum ada Omicron itu. 2022, 2023 kayaknya udah oke deh. Saya berpikiran wisatawan manca bisa masuk. Ternyata begitu ada Omicron, wah nggak jadi nih, kayak mundur lagi. Jadi kalau saya mempunyai planning, itu kayaknya kemarin ngitung-ngitung 2022 ini seperti apa outlook-nya gitu ya. 2023 kira-kira mancanegara udah masuk belum? Saya itu memprediksi 2024 ini pesimis ya. Iya. 2024 ini belum ada pembukaan border dari wisatawan manca, sehingga situasi seperti ini harus kemudian kita harus adaptasi, bahwa yang di depan mata ini kondisi seperti ini, kita harus melakukan apa, ini yang harus kita lakukan. Nggak boleh kemudian kita menunggu sesuai pandemi wis berakhir, itu pasti akan tumbang yang seperti itu. Nah, yang tumbuh biasanya yang kemudian beradaptasi, kemudian berinovasi. Melihat situasi seperti ini, berarti saya harus begini. Solusinya gimana? Iya. Gitu ya. Kalau wisatawan mancanegara belum ada, berarti wisatawan domestik. Domestik kok masih terkendala, berarti wisatawan lokal. Ya, tonggo teparune digerakkan. Dolan ning kampung sebelah gitu. Tapi oleh sangu duit. Nah, jadi ekonominya tumbuh. Iya. Ini sangune nganggo rantang, nganggo iki. Lah mesake sing dodolan. Bakulnya itu ya. Ya, seperti itu. Berarti butuh inovasi Pak. Yang mungkin yang mau nyari pertunjukan joget sambil semprot. Belum ada loh yang Melap-lepakkan. ya kalau yang ini kan memang tipikal orang yang hobi nyari sesuatu yang baru tuh Pak Singgi ya kan. Kalau kita tahu beliau ini adalah penari yang ono sing anyar kan ya. Kemarin begitu. Tanggal 21 kemarin. Karena apa? Saya terlibat dalam internasional kolaborasi. Ya. Itu virtual. Jadi dari berapa negara ya, ada Jepang, ada Cina, ada Singapura, ada Korea, ada Austria, Indonesia. Itu kemudian ya memang belum ketemu bentuk seperti apa, karena kendalanya pasti jaringan ya. Jaringan, kemudian setiap negara kan jamnya beda toh. Yang di sini malam, di sana siang. Aduh, pokoknya macam-macam kendala. Karena kalau mau ketemu muka belum memungkinkan, jadinya ya. kan nggak bisa terus diam saja. Betul tadi yang disampaikan Pak Singgih kan, kita kan harus juga bergerak. Ya. Seniman pun kalau nggak bergerak terus piye ya Mas. Akhirnya kemarin online begitu. Ya, jadi mencari bentuk, sehingga ya proses ya. Ya, proses jadi digital itu merupakan satu adaptasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang kan harus ke digital. Betul. Ya, termasuk Mas Didi yang kemudian menyampaikan ada pentas kolaborasi beberapa negara. Kalau kemudian ini menjadi satu solusi, kenapa tidak kan? Iya. Jadi memungkinkan, tidak perlu harus biayanya terlalu besar, tapi bisa ketemu. Memang rasa roh ambien nggak begitu dapat, tapi ya mau gimana lagi kan. Ini yang bisa kita lakukan. Termasuk sektor pariwisata juga, digitalisasi ini juga merupakan satu keharusan. Termasuk kemarin 2020 kita juga selain produk-produk itu, kita juga
membuat aplikasi Visiting Jogja. Baru mau saya tanyakan. Oh, iya. Tapi maksudnya kan Pak Singgih itu udah langsung, atau pertanyaannya monggo dibaca sampai. Beliau tuh langsung enggak, bisa membaca konteks Itu host judulnya ngerti sak judulnya Winara kan. enggak kan nyambung dari Mas Iya, Edi betul. tadi kan. Betul Kita sekali bicara nih, tentang Mas Edi. digitalisasi. Iya, ini yang pas ini ya. linkage dengan apa yang kita lakukan di 2020 pertengahan Mas Edi. Jadi saya masih ingat betul waktu itu disupport penuh oleh Bank Indonesia untuk membuat itu, karena ini juga bagian dari adaptasi dan inovasi terhadap COVID-19, sehingga waktu itu Visiting Jogja itu ini pendataan wisatawan. Waktu itu Polsat Dalem kan menyampaikan rapopo piknik yang Jogja, kemudian tinggal nomor telepon, nama, nek engko ono apa-apa kan bisa dihubungi. Kowe pengin nang kene, karena ada beberapa orang yang kemudian terkonfirmasi positif namanya. Itu kan untuk tracing tracking. Nah, Visiting Jogja untuk menangkap itu kemudian dijadikan sebuah aplikasi yang para wisatawan itu nanti akan dicatat atau mencatatkan diri di aplikasi itu, sehingga pada saat ke destinasi mereka sudah otomatis datanya tersimpan di server yang sudah kita siapkan, sehingga kalau terjadi sesuatu maka kemudian kita mudah menghubungi. Konsepnya waktu itu seperti itu, dan sampai sekarang sudah berkembang sampai ke pembayaran tiket, sampai ke paket wisata dan sebagainya. Iya, seperti misalnya sekarang kan udah mulai banyak ada mengunjungi museum secara virtual, ya. Itu berarti kan orang-orang IT kan laris, Mas. Iya. Ya, sekarang kan Itu jadi membuka peluang kerja bagi Benar. ini tenaga-tenaga teknologi yang sekarang berkembang luar biasa. Dan itu kan di Jogja jagonya, di situ gudangnya pasti di itu ya. gudangnya itu. Saya dulu 6 tahun di warnet. Itu loh. Parkir Beda divisi ya. Joko banget. Pak Singgih, isi dari Visiting Jogja itu apa aja Pak Singgih sekarang yang terakhir sampai hari ini? Iya, kalau tempat wisata yang tergabung di Visiting Jogja itu lebih Udah ada dari berapa? 200 Di tempat DIY wisata ya? di DIY. Kemudian ada juga paket wisata yang ini juga sudah mengakomodasi apa itu namanya, tempat-tempat yang sudah direkomendasi, artinya tempat yang belum berizin, belum protokol kesehatannya belum bagus, itu tidak termasuk di dalam itinerary yang sudah kita tetapkan di paket wisata tersebut. Kemudian paket wisata ini juga sudah mengakomodasi, jadi tidak rombongan besar tapi rombongan kecil. Bahkan couple honeymooner ini bisa membeli paket itu. Hingga ini lebih private gitu ya. Lebih private. Ini regone ya beda, nek wong loro karo wong limo regone beda. Lebih mahal yang wong loro. Iya. Karena private ya. Betul. Karena kayak private tour kan. Private. Ini sudah mulai kita mengakomodasi itu, sehingga fleksibilitas dari paket wisata itu betul-betul sudah kita terapkan untuk mengadaptasi sebuah kondisi yang ada di COVID-19 ini. Kemudian informasi tentang hotel restoran itu juga ada, kuliner hit ada. Nah, nanti tempat ini juga kita masukkan, Mas Didi. Nah, terima kasih Mas Hendro. Karena tadi saya sudah keliling dan Iya, ini tadi. ada paket wisata yang menarik dan kayaknya linkis dengan Mas Didi ini. Iya. Meet the Maestro. Oh, Iya. nanti saya tiketing ya. Iya. Admin. Jadi Itu baru ya? Di Jogja kita sudah sebetulnya ada beberapa paket yang kita sediakan. Meet the Maestro itu contoh, Maestro keris, Iya. Maestro wayang. Kita kan punya beberapa yang kemudian sudah legend ya. Nah, Mas Didi kan juga Maestro ini. Iya. Bisa nanti menjadi bagian dari Meet the Maestro. Karena kalau Meet the Maestro kita nggak bayangin kalau kemudian satu bis itu kan mesti ribut banget. Nah, Meet the Maestro itu maksimal pokoknya 10 orang gitu. Nah, tentu ya tentang pricing nanti kita sesuaikan. Tapi menarik tadi setelah muter di sini, saya kira punya ide gambaran, wah ini masuk di Meet the Maestro ini. Beliau kan juga maestro. Dan apalagi tempatnya sudah kayak museum gitu. Iya, Pasti geng. menarik ini. Bahkan ada tempat latihannya. Jadi di Meet the Maestro yang kemarin sudah kita jual itu, misalnya Meet the Maestro untuk yang pembuatan apa itu namanya wayang.
wayang itu kemudian dia akan bercerita Pak siapa itu yang ada di Bantul itu bercerita tentang proses pembuatan wayang, bagaimana dia kemudian laku puasa untuk membuat sebuah karya dan sebagainya. Ini kan pengalaman yang lebih mendalam terhadap belajar tentang maestro itu sendiri ya. Mungkin ini bagian dari cultural experiences yang ingin kita bangun. Kemudian desa wisata juga ada di Visiting Jogja. Kemudian juga informasi yang berkaitan dengan event. Jadi event-event di Jogja ini juga kita akan kemarin sudah beberapa masuk keroncong plesiran. Ini dijual juga lewat Visiting Jogja. Ngayogies kemarin juga. Kemudian golf itu kemarin juga. Jadi untuk reservasi dan pembelian tiket untuk beberapa event juga bisa. Kemudian yang paling baru juga ini Visiting Jogja sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Nah, ini yang kemudian orang yang sudah punya profil di Visiting Jogja itu sudah terscreening di Peduli Lindungi. Jadi seperti saya pasti sudah hijau gitu ya karena sudah vaksin 2 kali. Mungkin kalau sekarang sudah vaksin 3 kali saya. Jadi seperti itu sehingga itu akan menjadi filter screening awal bagi wisatawan yang ingin kunjungan ke Jogja. Jadi lebih aman sebetulnya. Seperti itu. Berarti kalau ada orang tanya sopo sik isine nyekel Jogja gitu kan. Visiting Jogja. Dalam genggaman sekarang ya. Iya. Tinggal nyuk dah selesai. Iya. Jadi lebih praktis sekarang bisa scanning QR code di mall, di ini pakai Visiting Jogja sudah bisa. Tinggal nanti Pak D ini yang ini sebagai destinasi baru sudah siap nggak yang ketika nanti dikunjungi banyak sekali nggak banyak ya terbatas. Iya kan kebetulan ini juga sudah mulai memang banyak pengunjung. Lalu saya nggak berani terima yang gede-gede. Kemarin ada satu base sekitar 100 saya nggak berani. Oh ya. Ya dibatasi karena kan kaitannya dengan. Jadi modelnya nanti reservasi saja. Iya betul. Sehingga eksklusif memang lebih menarik. Besok itu ada kunjungan berapa dari mana siapa saja sudah bisa dilihat terlebih dahulu. Iya betul. Itu nanti mungkin harus disinergikan ya. Betul. Selama ini memang. Sebentar lagi tempat ini jadi tempat wisata baru ya. Yang siap ya. Siap sih. Larsa kita ya. Siap kebakar keningnya. Tapi kelong terus ya. Kapan kebae wong urung bibit. Urung duwe. Iya. Ya menarik sekali ya perbincangannya ya. Jadi kita udah siap dengan si Om ini kalau satu waktu mampir. Kemudian untuk info apapun untuk teman-teman yang di luar Jogja tinggal download aplikasi Visiting Jogja. Wes semuanya ada, komplit. Ada di bawah sini ada. Ini lagi jalan. Kalau saya lihat restoran-restoran misalnya, itu sekarang kan lebih suka yang open ya, yang open space gitu ya. Jadi tidak di ruangan yang sempit yang karena memang di SOP-nya memang disarankan untuk tempat-tempat outdoor ini menjadi rekomendasi. Iya betul. Ya, sekarang muncul banyak kan di pinggir sawah, di pinggir kali. Iya. Tapi nanti sawahnya habis gimana Pak? Nandur di kota. Jadi harus disengker yang lahan hijau tetap harus. Nah itu ya harus peraturannya harus. Karena yang di sana itu kelihatannya sudah mulai banyak bangunan. Sawah dari sana ya. Iya. Waktu dulu saya masih ingat zamannya Pak Bupati yang sekarang di Jakarta itu kan beliau sudah pesen ini jangan sampai banyak bangunan karena kan cantik sekali kan masuk tuh jangan seperti. Tapi ya itu tadi nanti memang harus ada sinergi Pak ya supaya seimbang balan mana yang masih harus dipertahankan hijau, mana yang boleh itu. Tapi menarik Jogja itu memang selalu menarik ya. Oh, nggak pernah habis. Makanya saya tuh nggak pernah pindah keluar Jogja. Gitu ya. Nggak ditompo dan keluar. Kemampuannya main yang Jogja ini. Kok pamer lu? Iya. Berarti info baru nih teman-teman para penikmat TNT Podcast besok kalau penasaran pengen ketemu sama Pak yang Didi ini. Tunggu tanggal mainnya Pak Singi. Pak Singi udah ngasih kode loh ini yang akan dibuka destinasi Meet Maestro. Tapi benar menarik karena kemarin tamu-tamu saya yang cuman sedikit-sedikit ya sekitar 3 atau keluarga bahkan ya itu begitu datang terus cerita secara personal kan lebih dalam lagi memang dan seperti tadi yang diceritakan Pak Singgi itu memang benar saya sudah ngalami mereka tuh lebih terkesan.
terus anaknya diajak, itu kan edukasi untuk anaknya juga. Betul. Iya, bahwa ternyata proses itu kan tidak semudah yang terlihat kan gitu. Jadi ternyata mereka sudah mulai belajar tentang apa pentingnya proses ya. Jadi respectful-nya itu muncul betul sekali itu. Itu idenya siapa tuh Pak Wadang? Itu saya. Oh gitu. Orang senang. Pak Singgiro otomatis yang dia bisa membaca celah-celah Pak, itu luar biasa. Apalagi ini temannya juga nggak jauh-jauh nih Mas Singgi ya. Ya, masih di tengah kota. Ya. Ini kan juga dalam rangka untuk pengembangan pola pariwisata di IY menuju ke quality tourism. Jadi memang betul-betul kita ingin mengedepankan bahwa pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang kemudian bisa memberikan cultural experiences. Kenapa kok saya selalu menyampaikan cultural experiences? Karena itu tadi kembali bahwa pariwisata, DNA dari pariwisata kita itu adalah budaya. Daya tarik utama pariwisata di itu adalah budaya. Jadi budaya itu kan ada tangible, intangible. Kalau yang intangible jauh lebih banyak daripada yang tangible. Kalau tangible kemudian tidak dimaknai, tidak dibarengi dengan intangible-nya, maka juga akan mati kan. Iya. Benda-benda yang kemudian hanya bisa dilihat, kemudian untuk background selfie, kan? Betul. Tapi tidak kemudian bisa mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam lah. Kalau seperti Mas Didi yang sekarang ini sudah maestro, tentu banyak hal yang bisa digali, banyak hal yang bisa dipelajari dari sosok beliau ini kan. Betul. Jadi semakin tadi Pak Didi sampaikan yang itu kalau semakin private itu semakin dalam mereka ngobrolnya, semakin jauh. Sekalian juga acara malam bintang loh, yang lumayan loh, yang tambah-tambah. Ya tuh. Kalau tambah pijet pijet virtual ya. Virtual. Nah, tadi ngomongin soal destinasi wisata yang ada 200 yang sudah terdaftar. Penunjuk mari silakan. Ini minumannya dari restoran yang sudah tutup kemarin itu. Iya, kita kebetulan ada sponsor dari banyak pihak, dari Alnek ya, Mas ya. Kemudian dari Mebel Temu Kangen, tempat ini yang bikin siapa dulu? Nah, ini dulu dibangun bantuan dari Bekraf. Sekarang Kemenparekraf ya, dibuatin lantai 3. Jadi semua ini terwujud karena bantuan banyak pihak yang peduli terhadap budaya. Itu namanya kolaborasi. Betul ya. Karena tanpa kolaborasi nggak mampu ya. Gitu. Bagaimana? Nah ini juga akibat pandemi tuh Pak. Karena setelah pandemi kemudian Mas Adi dari yayasan kan terus berpikir juga kan, kita brainstorming lalu beliau punya ide menghidupkan podcast. Nah, saya terus ngobrol, podcast kalau nggak punya alat kepiye kan gitu kan. Nah, pentingnya networking, pentingnya link itu kan di sini. Kemudian saling membantu lah, saling mendukung betul sekali. Kalau kita ngomongin soal yang sudah dibantu sama Kemenparekraf, ternyata yang Kemenparekraf juga memiliki yang namanya program 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Itu dari Kemenparekraf. Kalau dari Dinas Pariwisata DIY pripun Pak? Apakah punya 5 atau bahkan lebih? 5 DSP itu kan sebetulnya persan dari 10 DSP yang dulu yang pernah dicanangkan oleh Pak Jokowi ya, 10 Bali Baru, kemudian diperes lagi untuk mempercepat itu, kemudian ada 5 DSP, destinasi super prioritas. Nah, Jogja ini kan termasuk salah satu dari 5 DSP itu. Kita masuknya di Borobudur. Di Borobudur itu diampu oleh 2 provinsi, yang lain 1 provinsi, tapi Borobudur 2 provinsi, Jateng dan DIY. Yang selama ini memang banyak masyarakat itu atau wisatawan yang menganggap Borobudur itu adalah bagian dari Jogja. Tapi ya nggak apa-apa, namanya orang pariwisata itu kan borderless ya, jadi tidak bisa kemudian dibatasi oleh kewilayahan dan sebagainya. Kita selalu promosi tentang Borobudur, kita selalu promosi tentang beberapa destinasi yang lain, dan Borobudur tidak hanya Jogja yang mempromosikan, tidak hanya Jawa Tengah, tapi semuanya. Orang Indonesia, travel agent yang ada di Indonesia, pasti Borobudur menjadi daya tarik utama karena menjadi salah satu yang sudah mendapat sertifikat World Heritage dari UNESCO kan. Jadi kalau sudah brandnya UNESCO ini sudah semakin
terkenal di dunia dan menjadi salah satu 7 keajaiban dunia juga kan Borobudur ini, sehingga sangat mudah untuk kemudian menjadi daya tarik utama untuk khususnya untuk para wisatawan mancanegara. Nah, kalau kita bicara 5 DSP, kita menjadi salah satu, maka Jogja akan menjadi penyangga utama dari DSP Borobudur itu sendiri. Tentu program-program Kementerian Parekraf juga akan menyasar di 2 provinsi ini, Jawa Tengah dan Jogja. Dan banyak sekali. Sekarang ini Kementerian Pariwisata kan ditambah lagi dengan ekonomi kreatif, ya, ekonomi kreatif yang juga sekarang ini Mas Menteri juga sangat getol sekali ya dengan ekonomi kreatifnya, UMKM dan ekonomi kreatif ini menjadi bagian yang perlu didorong karena itu juga sangat localized dan itu betul-betul mencerminkan sebuah kreativitas di satu tempat ya. Jadi memang kemudian apalagi Jogja ya, Jogja itu kan daya masyarakatnya sangat kreatif ya, termasuk Mas Didi Ninsawa ini dan beberapa rekan-rekan yang lain pelaku event kreatif ini kan juga luar biasa, dari seni, dari tari ya, ini luar biasa. Jadi untuk 5 DSP kita menjadi salah satu dan saya yakin kita akan menjadi destinasi utama yang ada di Indonesia dan kita sudah buktikan sebetulnya. Walaupun sekarang di Borobudur kan ada beberapa batasan-batasan ya, nanti tidak boleh naik ke candinya atau mungkin pembatasan. Nah ini mendorong untuk pengembangan di sekitar Borobudur yang sekarang sudah mulai ya, yang mungkin pengembangannya tidak bisa semulus yang dibayangkan karena pandemi, otomatis penganggaran juga banyak direfocusing untuk kegiatan penanganan COVID, termasuk yang DIY memang pengembangan yang DSP Borobudur itu belum begitu maksimal karena perpresnya juga belum ditandatangani, sehingga kita tetap akan menyiapkan menjadi pendukung utama dari DSP Borobudur dengan potensi yang dari dulu sudah kita punya tentang budaya ini, baik tangible maupun intangible, dan teman-teman di ekonomi kreatif saya kira menjadi bagian yang sangat punya potensi untuk daya tarik wisata. Termasuk Jogja berarti ya? Iya, Jogja saya kira punya potensi yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang event Mas Khalid, 2019 itu lebih dari 400 event selama 1 tahun. Kan hampir tiap hari, bahkan lebih dari satu event. Iya. Ini belum termasuk event-event yang ada di desa wisata yang tidak terpublish dengan baik. Padahal itu potensial luar biasa. Merti dusun Mbak. Itu di luar negeri kan nggak ada. Oh iya. Iya betul. Kalau itu bisa di-create sebuah promosi yang bagus, itu menjadi destinasi wisata, daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan mancanegara. Nah, dia mungkin wis kulino ya, kenduren barang. Tapi bagi wisatawan manca, melu genduren itu sesuatu yang ya. Tidak ada di negara. Bahkan dulu pernah saya tuh di jalan ketemu sama turis Jepang, dia minta berhenti dari bisnya untuk nonton orang nandur ya. Nandur. Iya. Bahkan pengen ikut. Cuma kan karena nggak ngerti jadi ya belum bisa ikut. Nah, yang ini juga punya program di pasar apa ya? Yang di Kulon Progo itu? Oh, ya itu kan kedepannya kan nanti mau dihidupkan lagi yang Kembul Sewu Dulur itu Pak. Oh ya. Ya, yang di Bendung Kayangan. Kayaknya dulu udah pernah itu kita memberikan support itu. Sebenarnya kan sudah berjalan itu setiap tahun. Cuman ini nanti saya kan kerjasama dengan Pak Joko Mursido. Kulon Progo. Ya, Kulon Progo sih. Boleh itu. Iya. Lalu nanti di sana Pak Joko idenya akan membuat seminggu festival Bendung Kayangan, termasuk Kembul Sewu Dulur itu menjadi bagian dari itu. Tapi nek Sewu Dulur mau Sewu tenan lah ya itu. Pandemi artinya kemudian itu brandnya masih itu, tapi pasti ada pembatasan. Itu protokol kesehatan harus Iya, karena nanti kalau itu membeludak Pak. Iya. Walaupun itu outdoor ya, tapi kan tetap harus ada ya penjagaan. Karena kalau peminatnya banyak kan susah juga ya. Kita kontrolnya kan susah kan namanya. Apalagi sekarang kalau ngomongin soal destinasi wisata dibuka baru gitu, mesti yang datang juga nggak sedikit yang itu kan. Iya, karena sudah pada kangen kan. Apalagi kalau promosinya bagus terus kan kita nggak bisa mendeteksi ya. Nggak bisa ya. Orang waktu itu pantai awal dibuka aja sempet
Bludak ya Pak Singgi ya. Sempat Bener-bener. untung pantai yang Bludak wisatawannya toh. tutup. Iya, Iya, wisatawannya. bukan budak Bukan air. air. Budak airnya ini kelep sih. Resor renang ya. Iya. Jadi itu ya tentang DSP Borobudur. Jadi ternyata memang Jogja itu tidak pernah Tidak pernah. apa mati Surut. ya, Tidak tidak pernah pernah betul. surut. Iya, ya itulah kelebihannya Yogyakarta. Jogja. Berarti otomatis kalau misalkan ini semua sudah jalan, Pak Singgi, diumpamakan aja ini si om ini tidak terlalu mengganggu, maksudnya bisa teredam secara baik. 5 tahun ke depan itu kira-kira destinasi apa pariwisata DIY akan dibawa kemana? Jadi gini Mas Alid dan Mas Didi, jadi kalau kita melihat tren pariwisata secara lokal dan global memang terjadi perubahan paradigma. Jadi kalau kita lihat tren pariwisata yang ada di dunia ini di pertengahan tahun 2020 itu sudah diprediksi akan terjadi perubahan tren. Yang tadinya orang itu rela menempuh jarak tempuh untuk menuju ke sebuah destinasi itu beberapa transit sekarang ini mereka akan memilih yang jarak dekat. Jadi nggak mau ambil resiko nanti kalau transit beberapa kali kemudian menempuh jarak yang cukup panjang dengan waktu yang cukup lama, pasti resiko juga akan semakin Tinggi ya. banyak. Belum lagi sekarang ini direpotkan dengan karantina. Iya betul. Karantina 14 hari. Mungkin kalau seperti yang Mandalika besok ada travel bubble ya. Travel bubble yang kemudian boleh tanpa karantina tapi nggak boleh kemana-mana. Hanya berada di sirkuit saja umpamanya. Itu kan solusi supaya tidak kemudian menyebar kemana-mana kalau dia. Tapi syaratnya juga harus ketat. Nah kemudian yang kedua pasti akan lebih mengutamakan wisatawan itu yang CHSE, yang cleanliness, yang bersih, sehat, aman, dan kelestarian lingkungan. Lebih memilih yang outdoor activities, yang lebih memilih yang mempunyai pengalaman budaya yang lebih mendalam, ya. Kemudian herbal ini juga menjadi gaya hidup wisatawan masa depan karena herbal, ya. Herbal. Jadi lebih ke wellness dan herbal ya. Bagaimana spa. Kekayaan kita kan luar biasa, kemudian jamu-jamuan ini juga akan diminati. Nah ini semua ini akan menjadi rohnya dari quality tourism. Jadi pariwisata yang berkualitas, quality tourism itu. Jadi orang mengedepankan akan kesehatan. Jadi kalau dilihat destinasi yang sangat ramai, mesti orang kemudian akan menarik diri. Mending saya bayar tiket lebih 10 kali lipat tapi saya bisa menikmati wisata itu dengan mungkin lebih private dan sebagainya. Jadi orang akan mau membayar lebih pada saat mereka dapat jaminan apa, mereka akan nyaman, aman berwisata, kemudian jarak dekat, sehingga kita mungkin fokus ke domestik, walaupun kita tidak meniadakan kemungkinan nanti wisatawan manca datang. Iya. Ini yang kemudian 5 tahun ke depan saya melihatnya seperti itu, sehingga pengembangan produk kita juga harus menuju ke sana. Kalau kemudian kita bicara desa wisata kalau yang dulu ada yang latah, kemudian sebelah desa wisata itu membuat outbound untuk anak-anak sekolah, kok rame, kok duitnya akeh, desa sebelah kemudian buat. Nah sebetulnya roh desa wisata kan bukan ke situ. Roh desa wisata adalah living museum. Jadi museum kehidupan yang ada di desa itu. Daya tariknya kehidupan masyarakatnya. Desa satu sama yang lain pasti akan berbeda. Nah kayak di tempat ini nanti akan menjadi pilihan. Karena apa? Tidak terlalu banyak orang yang datang, tapi akan mendapat pengalaman yang sangat berharga dari seorang maestro Didi Ninitowo. Sangat intimate, sangat spesial, sangat personal, small in size. Ini yang nanti ke arah situ. Jadi couple, honeymooner, family, komunitas kecil ini nanti akan menjadi pelaku-pelaku pariwisata yang berkualitas tentunya. Sekarang sudah banyak kan, satu keluarga atau
kemudian nyewa bis tersendiri, Iya. nggak mau campur sama yang lain. Banyak. Bis sekarang juga tumbuh yang luar biasa, apalagi sebentar lagi ini konektivitas tol juga nyambung ya antara Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Iya. Semakin mudah orang datang ke Jogja, kan semakin juga menjadi tantangan. Kalau kita tidak menyediakan produk wisata yang berkualitas, tentu kita akan hanya menjadi tempat juksingnya para wisatawan, datang pagi pulang sore gitu ya, nggak nginep kan, masa sing duwe hotel kan. Nah ini juga akan muncul daya tarik wisata baru di malam hari, misal beberapa konser, kemudian beberapa pagelaran seni pertunjukan. Ini supaya mengikat wisatawan malam itu ana alasan nek arep nginep nang Yojo gitu. Iya. Nah, itu harus diciptakan. Iya, yang betul. tidak terlalu besar tapi rutin. Mini show ya. Mini show betul. dengan tiket, dengan kenyamanan. Itu yang nanti produk-produk wisata yang seperti itu harus kita galakkan tumbuh dan akan menyasar ceruk pasar atau sasaran yang middle up. Orang kan akan jarang keluar negeri sekarang karena beberapa persyaratan dan sebagainya. Ini harus kita tangkap ini. Orang yang duit bingung liar ngentek. Nah, harus kita tangkap dengan produk-produk wisata yang berkualitas. Jadi ini tantangan ini. Oh, enggak bilang saya, di rasa ngenteknya saya bantu ngenteknya Pak. Iya. Ahli ngenteknya duit ya. Bareng-bareng. Dan Jogja saya kira punya Potensi ke sana ya. punya potensi yang sangat tinggi, termasuk tidak hanya potensi tapi juga SDM yang kreatif. Dan Tapi kalau orang pariwisata tuh ya kita kok ya nun sewu ya utek kok ya tekan. Lebih kayak tekan kono ya, Mas. Ya, makanya beliau dipindah dari budaya ke wisata karena lebih sensitif ketika ngomong ke soal Iya, wisata. iya. Kan buktinya baru pertama kali ke sini. Pak Iya. sini langsung menemukan ini destinasi baru ini. Iya, Iya. betul. Ke rumah saya Pak Sigi habis ini Pak Sigi. Meet the Maestro ini wis langsung Wes, baik. Iya, betul. Langsung bling-bling gitu. ya. Iya. Tapi kalau memang sudah bidangnya ya, Mas ya. Iya, kalau udah Seperti bidang ini kalau udah namanya celelean gitu, plesetan kan langsung nyun Wah, gitu aja kan. iya. Nggak usah mikir ya. Orang Sudah skripnya ya. saya tuh Skripnya. protokoler loh saya tuh. wis tempel ning lambe. Aduh. Iya, iya. Nah, Mas Sigi yang terakhir ini mungkin ya. Ini kan sudah masuk tahun apa ya? Tahun baru nih, tahun baru 2020 awal. Dinas Pariwisata kan sebelumnya kan sudah gencar ya, konser udah dibikin beberapa kali, keroncong pesiran belum yang lainnya. Untuk awal tahun ini ada bocoran nggak Pak Sigi? Arep ono event apa? Nah, Oke. Ya, yang paling dekat Februari nanti ada PBTY, Pekan Budaya Tionghoa, yang yang ini cocok. tiap tahun kita juga support dengan JCACC ya, Iya. dengan lokus yang sangat historical itu di Rumah Tanjinsing ya. Itu kan sudah dibeli oleh Pemda dan itu menjadi titik sentralnya di situ. Tentu ini pesan yang paling utama adalah bagaimana akulturasi antara China dan Tionghoa dan Jawa ya. Iya. Nanti yang kita kedepankan di situ. Semua potensi pasti kita angkat, namun karena di masa pandemi tentu banyak pembatasan. Tapi ini akan kita lakukan di bulan Februari besok ya Mas Didi ya. Iya, betul. Nah untuk yang kegiatan yang rutin yang selalu kita gelar di Malioboro yaitu Bergodo Joko Malioboro yang setiap weekend itu yang kita laksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu sore. Ini juga merupakan satu ekspresi pariwisata berbasis budaya menjadi ikon budaya di sektor pariwisata di sepanjang Malioboro. Iya. Yang tentunya membantu mengingatkan wisatawan akan protokol kesehatan. Nah, ini dapat satu tesis yang bagus. Ternyata pendekatan budaya itu jauh lebih didengarkan daripada pendekatan yang lebih lebih kaku gitu ya. Iya. Jadi nek sing ngelingke kon nganggo masker ki bergodo itu jauh lebih kemudian langsung dipatuhi gitu ya. Iya, iya. Apa yang latihannya di kepatihan itu ya? Iya. Jadi kemarin kita lakukan ada
pergantian jaga kemarin itu Iya. kita simulasikan. Seperti di Inggris ya Pak ya. Iya. Prajurit itu kan jadi tontonan yang menarik, selalu ditunggu-tunggu. Bergodo itu kan sudah ada sejak dulu. Cuman Iya, betul. kita munculkan di 2020 saat pandemi ini sekaligus untuk itu tadi agent protokol kesehatan di Malioboro. Iya. Dan responnya sangat bagus. Sayang mau ngamen lagi Pak di Malioboro, udah lama saya nggak ngamen di Malioboro. Nanti harus tanya Pak Sige dulu, soalnya kan nanti. Iya, banyak nanti- yang merindukan Pak, banyak yang tanya Iya, kan. jadi Saya juga bilang belum berani. Dulu saya ingat dengan Mas Yudi di awal-awal dulu ya kita sistem kurasi waktu itu di Selosowagen waktu itu ya. Iya, Saya juga, iya. ayo ngarep Mas Yudi ini bantu. Nanti mungkin sebentar lagi akan kita lebih kurasi lagi Mas Yudi. Jadi, Iya, biar nanti pementasan itu betul-betul berkualitas dan Iya. tidak massal. Iya. Ya. Nggih. Cilik ning mentes ya. Saya tumo ya. Wah meletus. Gimleset iki mesti itu. Kok kita kok ya jare aku ya sok ndagel ya. Krungu jenengan niku nyun sewu nggih. Kagunganipun cantong niku. Kok aku ya guyu lho. Soalnya keturunan ini. Iya. Jadi gennya itu memang Iya, gen. gennya memang gen Iya, lawak. gen yang Teguhnya meleset-meleset. kan sama maestro juga. Jadi wis tumbuh ketemu Tutup. tutup. Tuh, cukup meleset lho ya. Dididik oleh Pak Singgi. Aduh, senang sekali ya Pak Sigi. Terima kasih sekali lho Pak. Aduh, sudah Iya. bersama memberikan wawasan karena Ya. ini sangat bermanfaat buat kita semua dan juga pendengar nantinya, Iya. para sobat budaya ya Bapak ya. Yang disampaikan makanya kalau di Jogja ada tradisi guyon parikeno ya. Yeay. Jadi walaupun kita guyon Ya. tapi ada misi visi yang menarik yang bisa kita Iya. ambil hikmahnya. Ya. Betul kan itu Mas? Terus yang Ji, ya, berarti lanjut menapa? Pesan-pesan jadi kira-kira pesan jenengan apa milik ya? mawon. Saya sama. Tetap jangan lengah protokol kesehatan ya. Betul, Karena walaupun ya. kita merasa udah aman, karena saya kena itu karena saya leno. Lino dan Iya. Lengah ya. Iya, Berarti pokoknya kita itu. berdua ini alumni dari Universitas Covid sayang. UNC ya. Ijazahnya sudah dapat. Udah, jadi yang penting tadi Pak Singgi sampaikan bahwa prokes masih menjadi salah Ya. satu senjata utama. Ya. Karena kesehatan menjadi hal yang sangat mahal ya. Saat ini kita kan sudah dari pengalaman 2 tahun ini kan saya rasa cukup ya. Iya. Mendidik kita untuk aware terhadap hal itu. Iya. Ji. Ya, kalau gitu kita tutup ya. Nggih, matur nuwun. Yang Ji, terima kasih Sobat Budaya dan juga terima kasih Pak Nggih, Singgi yang sudah sami-sami, Mas meluangkan Didi. waktunya. Sehat selalu, Mas Alif. Nggih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Ya. di event yang lain yang kita bisa memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas kaitan Amin. dengan pariwisata. Nggih. Sobat Budaya, sekian dulu, sampai ketemu. Salam budaya.